Dunia digambarkan sebagai tempat di mana para dewa telah pergi. Manusia tak lagi bersandar pada iman, melainkan pada emas dan teknologi Arcane. Segalanya diatur oleh mesin dan kekuatan buatan. Namun ketergantungan itu membawa akibat fatal. Manusia perlahan kehilangan kendali, hingga akhirnya justru hidup di bawah ancaman monster. Peradaban yang mereka bangun berubah menjadi penjara. Semua konsep kelam itu dirangkum dalam sebuah game populer. Arcane Seoul diperkenalkan sebagai game fantasi modern bertema kiamat. Dunia yang keras, penuh konflik, dan tanpa ampun. Kim Jong-soo terlihat fokus menatap layar ponselnya. Karakternya sedang terlibat pertarungan sengit melawan pemain lain. Ia bertarung serius, mengerahkan seluruh kemampuannya. Meski sudah berusaha keras, perbedaan kekuatan terasa mencolok. Serangannya tak berarti apa-apa di hadapan lawan. Pertarungan itu berakhir terlalu cepat. Jong-soo bereaksi penuh emosi. Kekalahan itu terasa tidak adil baginya. Ia langsung menyimpulkan penyebabnya ada pada sistem game. Dalam benaknya, ketimpangan antara pemain berbayar dan gratis terasa menyebalkan. Ia mempertanyakan konsep keadilan dalam game tersebut. Semua usaha terasa sia-sia bagi pemain sepertinya. Di layar, lawannya bersikap santai. Pertarungan itu bahkan tidak dilakukan dengan serius sejak awal. Perbedaan kelas pemain semakin terasa menyakitkan. Karakter Jong-soo dijatuhkan tanpa ampun. Lawannya tampak menikmati kemenangan itu. Kekalahan tersebut terasa seperti penghinaan langsung. Jong-soo hanya bisa menatap layar dengan kesal. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima hasilnya. Rasa frustrasi menumpuk. Ledakan emosi akhirnya keluar. Semua jam bermain yang ia habiskan terasa tidak dihargai. Game itu baginya sudah kehilangan makna sebagai permainan. Setelah meluapkan amarah, pikirannya mulai mereda. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena masih bertahan di game itu. Dengan enggan, ia memutuskan tetap menyelesaikan rutinitas hariannya. Jong-soo tetap melakukan gacha gratis yang tersedia. Ia melakukannya tanpa harapan besar. Menganggap hasilnya pasti sama seperti sebelumnya. Baginya ini hanya rutinitas kosong. Namun layar menampilkan sesuatu yang berbeda. Sebuah platinum chest muncul, sesuatu yang sangat jarang ia lihat. Jong-soo langsung menyadari ada yang tidak biasa. Matanya membelalak spontan. Tubuhnya sedikit menegang, seolah takut berharap terlalu tinggi. Detik berikutnya terasa berjalan lambat. Notifikasi sistem muncul jelas di layar. Game mengumumkan bahwa ia mendapatkan karakter SSR Heavenly Demon. Nama itu terpampang tanpa keraguan. Pikiran Jong-soo langsung dipenuhi keterkejutan. Ia tahu betul betapa mustahilnya hasil ini, terlebih dari gacha gratis. Angka peluang yang absurd terlintas di kepalanya. Ia melonjak kegirangan tanpa sadar. Semua kekesalan sebelumnya langsung sirna. Kemenangan ini terasa seperti balasan atas seluruh penderitaannya. Setelah euforia mereda, pikirannya mulai bekerja. Ia memikirkan cara tercepat untuk memperkuat karakter barunya. Ia tahu ada metode yang jauh lebih efisien dibanding farming biasa. Jong-soo menyadari solusi instan yang tersedia. Mengorbankan karakter lama adalah jalan tercepat. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa iri pada pemain berduit. Tanpa ragu, ia mengekstrak semua karakter yang ia miliki. Karakter-karakter lama lenyap satu persatu demi memperkuat Heavenly Demon. Keputusan itu diambil tanpa penyesalan. Ia menatap layar dengan senyum puas. Semua yang dulu ia gunakan kini telah tergantikan. Di kepalanya, era baru telah dimulai. Saat berjalan menyeberang jalan sambil menatap ponsel, sebuah truk melaju mendekat. Supirnya terlihat tidak sadar akan situasi. Bahaya datang tanpa peringatan. Jong-soo akhirnya menyadari keadaan itu. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong. Ia hanya bisa pasrah menghadapi apa yang akan terjadi. Kesadarannya terputus. Saat membuka mata kembali, suasana sudah berubah total. Ia kini terbaring di sebuah rumah sakit. Dengan kepala masih terasa berat, ia mencoba duduk. Lingkungan asing membuatnya bingung. Ia tak mengingat bagaimana bisa berada di sana. Rasa nyeri mendadak menyerang kepalanya. Ia meringis dan memegangi kepalanya. Ingatannya mulai terhubung kembali. Potongan kejadian muncul di benaknya. Cahaya lampu jalan, klakson, dan bayangan truk yang mendekat. Semua terasa sangat nyata. Kesimpulan itu akhirnya jelas baginya. Ia sadar telah mengalami kecelakaan serius. Seorang suster masuk ke dalam ruangan dan menyapanya. Namun panggilan yang ia dengar terdengar aneh di telinganya.
Nama yang disebut bukanlah nama dirinya, melainkan Warrior Kim. Jonso terdiam dalam kebingungan. Ia mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Perasaan tidak enak mulai muncul. Pandangan matanya tertuju pada papan data pasien. Nama yang tercantum jelas berbeda dari identitasnya. Semua informasi itu terasa salah. Ia semakin bingung dan mencoba berpikir rasional. Ia menganggap ini mungkin kesalahan administrasi. Namun rasa cemas terus membesar. Dengan tubuh masih lemah, ia mencoba turun dari ranjang. Di kepalanya muncul ingatan tentang karakter yang ia korbankan di game. Pikiran itu terasa semakin tidak masuk akal. Begitu kakinya menyentuh lantai, rasa sakit luar biasa menjalar. Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan. Ia refleks berteriak. Suster segera menghampirinya dengan panik. Ia diperingatkan agar tidak bergerak sembarangan. Rasa sakit itu terasa jauh lebih nyata dari yang ia bayangkan. Seorang dokter menjelaskan kondisinya dengan tenang. Kecelakaan yang dialaminya cukup serius. Ia juga diberitahu bahwa ingatannya mungkin terganggu. Dokter menyebutkan serangkaian pemeriksaan lanjutan. Salah satu istilah yang digunakan terdengar sangat tidak biasa. Hal itu membuat Jonso semakin bingung. Pikirannya mulai kacau. Nama yang salah, istilah asing, dan situasi aneh bercampur jadi satu. Ia merasa ada sesuatu yang sangat keliru. Beberapa waktu kemudian, ia berada di bagian resepsionis. Tagihan rumah sakit disampaikan dengan angka yang tidak masuk akal baginya. Jonso langsung terpaku. Ia terkejut mengetahui lamanya ia dirawat dan total biaya yang harus dibayar. Semua itu terasa terlalu berat baginya. Kepanikan mulai muncul. Jonso mempertanyakan ketiadaan asuransi. Dalam pikirannya, hal itu seharusnya mustahil. Ia semakin merasa dunia ini tidak berjalan seperti yang ia kenal. Resepsionis justru tampak tidak mengerti maksudnya. Istilah yang disebut terdengar asing bagi mereka. Sebaliknya, mereka menyebut jenis asuransi lain yang tak pernah ia dengar. Percakapan itu membuat Jonso terdiam. Nama-nama yang disebut terasa ganjil, namun familiar. Ia mulai menghubungkan semuanya. Ia berhenti berbicara dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Potongan informasi dari game mulai tersusun. Perasaan tidak percaya semakin kuat. Nama-nama faksi besar muncul jelas di benaknya. Semua itu adalah kekuatan yang menguasai Seoul dalam game. Kesamaan ini terlalu tepat untuk diabaikan. Kesadaran itu menghantamnya. Dunia tempat ia berada sekarang persis dengan latar Arcane Seoul. Tidak ada lagi kebetulan. Ia teringat gambaran dunia tanpa dewa. Peradaban berkembang melalui kekuatan Arcane. Semua detail itu terasa hidup di sekelilingnya. Bayangan kota tercemar dan monster yang berkeliaran kembali muncul. Manusia bertahan hidup dengan memodifikasi tubuh mereka. Dunia ini sama kerasnya seperti di game. Sebuah kesimpulan pahit muncul di benaknya. Ini bukan dunia yang ramah bagi siapapun. Bertahan hidup di sini adalah tantangan brutal. Jonso terlihat sangat tertekan. Kesadaran bahwa ia berada di dunia Arcane Seoul membuat kepalanya terasa penuh. Ia hampir tidak percaya dengan situasi yang ia alami. Ia akhirnya tiba di kediamannya. Tempat itu jauh dari yang ia bayangkan sebelumnya. Harapannya untuk beristirahat tenang langsung runtuh. Kamar yang ia tempati terasa sempit dan kumuh. Ukurannya bahkan lebih kecil dari apartemen lamanya. Kondisi hidup Warrior Kim terlihat menyedihkan. Ia duduk di tepi kasur dengan tubuh yang masih sakit. Tanpa uang dan tanpa kekuatan, ia merasa terjebak. Pikiran tentang masa depan membuatnya semakin gelisah. Dalam benaknya, rangkaian bencana besar terlintas jelas. Peristiwa-peristiwa yang ia kenal dari game akan segera terjadi. Dunia ini menuju kehancuran total. Ia menyadari satu hal dengan pasti. Jika tetap hidup seperti ini, ia tidak akan bertahan lama. Nasibnya sudah ditentukan bila ia tidak bertindak. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Pikirannya berhenti pada satu kemungkinan. Detak jantungnya langsung meningkat. Ia bangkit dengan cepat dan mengambil pulpen. Tangannya sedikit gemetar, namun tatapannya penuh tekad. Ia sudah mengambil keputusan. Ujung pulpen diarahkan ke tangannya sendiri. Keraguan muncul sesaat, namun ia tidak menghentikan gerakannya. Ia menusukkan pulpen itu ke kulitnya. Rasa sakit langsung menyambar. Tubuhnya menegang menahan nyeri. Erangan keras keluar dari mulutnya. Luka itu terasa nyata dan menyakitkan. Ia menunggu sesuatu terjadi. Beberapa saat kemudian, luka itu mulai menutup dengan sendirinya.
Daging dan kulit pulih perlahan. Prosesnya terlihat jelas di depan matanya. Jonso menatap tangannya dengan puas. Dugaan yang ia miliki terbukti benar. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sebuah notifikasi sistem muncul. Ia memperoleh sebuah trait baru. Sistem dunia ini benar-benar bekerja seperti game. Ia mengingat kembali karakter Warrior Kim. Karakter tutorial ini memang tidak memiliki trait bawaan. Hal itu dulu ia anggap sebagai kelemahan. Namun ia juga tahu ada celah besar di sana. Warrior Kim bisa membuka dan mengganti trait sesuka hati. Kebebasan ini tidak dimiliki karakter lain. Sebagai pemain yang mengandalkan strategi, ia menyadari nilai tersembunyi itu. Dalam jangka panjang, Warrior Kim justru jauh lebih fleksibel. Potensinya tidak bisa diremehkan. Ia tersenyum sambil kembali menyembuhkan lukanya. Jika ia sekarang adalah Warrior Kim, maka semua kemungkinan terbuka. Ia bisa membangun dirinya sendiri dari nol. Dunia ini kejam bagi mereka yang lemah dan miskin. Kesalahan kecil bisa berujung kematian. Tidak ada ruang untuk keberuntungan semata. Namun Jonso tidak merasa putus asa. Ia memiliki pengetahuan ribuan jam bermain sebagai pemain F2P. Itu adalah modal yang tidak dimiliki orang lain. Senyumnya semakin lebar. Tubuh Warrior Kim ada di tangannya sekarang. Ia yakin bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Setelah bersiap, ia meninggalkan kediamannya. Langkahnya mantap meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia sudah punya tujuan. Ia tiba di kantor player personal. Seorang direktur menyambutnya dengan tatapan menilai. Suasana ruangan terasa formal dan dingin. Jonso memperkenalkan niatnya untuk bergabung dalam bisnis Mana Purification. Keputusan itu diambil tanpa ragu. Ia membutuhkan uang dan akses secepat mungkin. Dalam pikirannya, ini adalah pilihan paling realistis. Dengan kondisi tubuh saat ini, hanya pekerjaan ini yang bisa memberinya penghasilan besar. Risiko adalah harga yang harus dibayar. Direktur itu mulai menguji pemahamannya. Ia menyinggung bahaya dungeon dan pekerjaan pembersihan mana. Nada bicaranya terdengar meragukan. Jonso menanggapi dengan tenang meski resumenya kosong. Ia tidak terlihat gentar. Kepercayaan dirinya justru terasa mencolok. Di dalam hati, ia tahu betul sistem dunia ini. Semua mekanisme sudah ia pahami sejak lama. Ia hanya perlu memanfaatkannya dengan benar. Ia mengingat penyebab utama kehancuran Arcane Seoul. Contaminated mana adalah akar dari segalanya. Itulah sumber munculnya monster. Membersihkan dungeon berarti mengelola limbah mana berbahaya. Pekerjaan itu kotor dan mematikan. Namun imbalannya sepadan. Paparan mana dalam waktu lama bisa membunuh atau memicu mutasi. Banyak orang tidak kembali dari pekerjaan ini. Bahaya selalu mengintai. Meski begitu, direktur akhirnya memberi izin. Selama ada slot, ia akan dimasukkan ke dalam tim. Kesempatan pertama akhirnya terbuka. Namun peringatan tetap diberikan. Banyak orang masuk dengan harapan uang cepat dan berakhir hancur. Dunia ini tidak ramah bagi orang lemah. Jonso hanya tersenyum yakin. Ia tidak terlihat ragu sedikit pun. Kepercayaan dirinya justru membuat suasana canggung. Direktur itu tampak terkejut dengan sikapnya. Ia tidak menyangka reaksi seperti itu. Tatapannya berubah penuh tanda tanya. Jonso tersenyum lebar dalam hati. Bekerja keras di game F2P adalah keahliannya sejak lama. Baginya, ini hanyalah permainan yang berubah menjadi kenyataan. Warrior Kim tiba di tempat kerja Mana Purification untuk pertama kalinya. Suasana lokasi terasa keras dan tidak ramah, jauh dari bayangannya. Seorang pria bertubuh besar dengan aura tegas langsung mempertanyakannya. Warrior Kim menjawab dengan sikap biasa saja. Ia tidak datang karena ambisi atau semangat tinggi, melainkan karena memang ditempatkan di tim ini. Pemimpin buruh bernama Dir itu menunjukkan ketidaksenangannya. Wajahnya mengeras, jelas menganggap Warrior Kim terlalu santai untuk pekerjaan berbahaya seperti ini. Ancaman Dir terasa nyata dan serius. Ia menegaskan bahwa mutasi adalah garis batas yang tak bisa ditoleransi. Jika tanda itu muncul, tidak akan ada belas kasihan. Warrior Kim menanggapi singkat tanpa perlawanan. Di dalam hatinya, ia menilai sikap Dir tidak lebih dari upaya menakut-nakuti pendatang baru. Baginya, situasi ini terasa familiar, seperti pola umum yang pernah ia lihat sebelumnya. Warrior Kim diam-diam mengamati Dir lebih dalam. Ia menyadari bahwa sosok di depannya adalah karakter R-Rank sebelum Awakening. Seseorang dari tim mendekat untuk meredakan suasana.
Ia mencoba menghentikan sikap kasar Deer terhadap anggota baru. Ketegangan di antara mereka sedikit mengendur. Anggota itu memperkenalkan dirinya sebagai Hedgehog, seorang pekerja berpengalaman. Ia menekankan bahwa tim mereka sedang kekurangan orang. Dalam kondisi seperti ini, semua bantuan tetap berarti. Deer melepaskan cengkeramannya dengan enggan. Meski mundur, ia tetap meremehkan kemampuan Warrior Kim. Bagi Deer, harapan terbaik hanyalah agar Warrior Kim tidak menjadi beban. Setelah itu, Deer langsung mengalihkan fokus ke pekerjaan. Ia menyampaikan rencana dengan tegas dan efisien. Tidak ada waktu untuk berdebat atau menilai orang lebih lama. Warrior Kim terlihat kesal saat Deer pergi. Ia merasa perlakuan yang diterimanya jauh lebih kasar dari yang ia bayangkan. Dalam benaknya, dunia ini terasa lebih kejam dibanding versi yang ia kenal sebelumnya. Hedgehog mencoba menenangkan Warrior Kim dengan sikap ramah. Ia menjelaskan bahwa sikap kasar Deer hanyalah tampilan luar. Di balik itu, Deer sebenarnya adalah orang yang bisa diandalkan. Warrior Kim menanggapi penjelasan Hedgehog dengan singkat. Ia tidak terlalu memikirkan sifat Deer. Fokusnya hanya satu, menjalani pekerjaan ini tanpa masalah. Tak lama kemudian, tim bergerak menuju lokasi pembersihan. Bau busuk langsung menusuk hidung begitu mereka mendekat. Lingkungan sekitar dipenuhi tanda-tanda kontaminasi yang sudah lama dibiarkan. Deer berdiri paling depan di hadapan pintu area terkontaminasi. Ia mengambil peran sebagai pemimpin tanpa ragu. Semua anggota bersiap menghadapi apapun yang ada di balik pintu itu. Begitu pintu terbuka, monster langsung menyerbu keluar. Contaminated slime meluap tanpa memberi waktu berpikir. Situasi berubah kacau dalam hitungan detik. Semua orang refleks mengangkat senjata masing-masing. Formasi langsung dibentuk untuk menahan serangan awal. Deer memberi aba-aba agar posisi tetap terjaga. Warrior Kim memilih tetap berada di belakang. Ia mengamati pergerakan monster dengan tenang. Fokusnya tertuju pada pola dan struktur tubuh slime tersebut. Ia mengingat kembali pengetahuan dasar tentang contaminated slime. Monster ini memang lemah secara serangan, tapi sulit dikalahkan. Inti masalahnya adalah mana core yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Di garis depan, anggota tim mulai panik. Mereka kesulitan menemukan mana core sambil terus terpapar kontaminasi. Situasi semakin berbahaya jika dibiarkan terlalu lama. Warrior Kim tiba-tiba maju ke depan sambil menggenggam sekop. Ia meminta semua orang mundur tanpa ragu. Keputusannya diambil dengan cepat dan tegas. Ia melompat dan menghantam satu slime dengan satu pukulan. Tubuh monster itu langsung hancur tanpa sisa. Warrior Kim tersenyum kecil setelah mendarat. Ia merasa gerakannya terlalu mulus. Dalam benaknya, ini bahkan belum terasa seperti pemanasan. Tanpa berhenti, ia bergerak ke slime berikutnya. Satu persatu monster dijatuhkan dengan cepat. Tidak ada serangan yang meleset. Setiap pukulan tepat mengenai mana core. Tidak ada gerakan sia-sia atau tenaga terbuang. Semua terlihat terhitung dan efisien. Anggota tim lain terdiam menyaksikan kejadian itu. Mereka sulit percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Perbedaan kemampuan terasa sangat mencolok. Warrior Kim tersenyum lebih lebar di tengah tatapan kaget mereka. Baginya, hasil ini sepenuhnya masuk akal. Tidak ada alasan untuk merasa heran. Pikirannya melayang kedua hari sebelumnya. Ia teringat saat dirinya merangkak di taman, mencari sesuatu di antara rerumputan. Adegan itu terasa ganjil bagi orang yang melihatnya. Beberapa orang menatapnya dengan ekspresi aneh. Mereka tidak mengerti apa yang sedang ia lakukan. Namun Warrior Kim sama sekali tidak peduli. Ia akhirnya menemukan sebuah koin. Benda itu tampak sepele di mata orang lain. Tapi sebenarnya, itu hanyalah pemicu dari tujuan yang lebih besar. Tak lama setelah itu, notifikasi sistem muncul. Sebuah trait baru berhasil diperoleh. Momen itu menjadi titik awal perubahan besar bagi Warrior Kim. Ia menyadari bahwa sebelum monster cleaning, dirinya sudah mempelajari banyak aturan penting. Waktu yang ia habiskan bukanlah kebetulan. Semua dilakukan sambil mengumpulkan trait yang dibutuhkan. Salah satu trait itu didapatkan dengan cara ekstrim. Bertahan di lingkungan penuh sampah dan kontaminasi memberinya resistensi. Risiko yang diambilnya sepadan dengan hasilnya. Warrior Kim menyimpulkan dua aturan utama tentang trait. Cara mendapatkannya sama seperti di game, selama syaratnya terpenuhi. Dan setiap orang hanya bisa memiliki jumlah terbatas. Saat trait Tracer Hun aktif, titik lemah musuh langsung terlihat jelas baginya.
Mana core yang tersembunyi tak lagi menjadi masalah. Inilah kunci dari serangannya yang sempurna. Ia kembali fokus pada perburuan monster. Gerakannya semakin brutal dan cepat. Tidak ada jeda di antara serangan. Contaminated Mana menyembur ke segala arah saat slime dihancurkan. Lingkungan sekitar menjadi semakin berbahaya. Namun Warrior Kim tetap bergerak tanpa ragu. Deer memperingatkan semua orang agar tidak terkena semburan itu. Ia menyadari tingkat bahayanya. Kekacauan masih bisa terjadi kapan saja. Warrior Kim justru tersenyum puas. Semua usaha yang ia lakukan sebelumnya terasa terbayar. Baginya, ini adalah hasil kerja keras yang layak. Sementara yang lain tetap waspada, Warrior Kim terlihat santai. Trait resistensinya aktif dan melindunginya dari kontaminasi. Ia bisa bergerak lebih bebas dibanding yang lain. Hari kerja akhirnya berakhir. Tim pun kembali pulang setelah menyelesaikan tugas. Tubuh semua orang tampak lelah. Di dalam bus, Warrior Kim terduduk lesu. Meski dibantu oleh Trait, kelelahan tetap terasa nyata. Pekerjaan ini tetap menguras tenaga. Hedgehog menghampirinya dengan ekspresi ceria. Ia tampak puas karena pekerjaan hari ini selesai lebih cepat. Keberhasilan itu jelas tidak lepas dari peran Warrior Kim. Hedgehog duduk di sampingnya dan membuka percakapan. Ia memuji kemampuan Warrior Kim secara jujur. Ia penasaran apa Warrior Kim juga menunggu awakening seperti Deer. Warrior Kim merespons dengan rendah hati. Ia tidak menganggap dirinya istimewa. Semua yang ia lakukan hanyalah hasil dari pengalaman sebelumnya. Hedgehog tampak semakin kagum mendengarnya. Baginya, latar belakang itu bukan hal kecil. Kekaguman di wajahnya terlihat jelas. Pandangan Warrior Kim tertuju pada tanduk kecil di dahi Hedgehog. Ia langsung menangkap tanda-tanda mutasi yang mulai parah. Paparan Contaminated Mana jelas sudah terlalu lama. Warrior Kim menyarankan agar Hedgehog beristirahat keesokan harinya. Ia melihat kondisi itu bukan hal sepele. Namun respons yang diterimanya justru keras dan putus asa. Di dalam hatinya, Warrior Kim memahami alasan di balik jawaban itu. Pekerjaan ini memang bukan pilihan ideal bagi siapapun. Banyak orang melakukannya karena tidak punya jalan lain. 4 hari pun berlalu dengan rutinitas yang sama. Pekerjaan berat terus berulang tanpa henti. Perlahan, kelelahan dan bahaya mulai menumpuk tanpa disadari. Hari itu mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan. Semua orang terlihat kelelahan setelah seharian membersihkan area terkontaminasi. Suasana tim terasa berat dan sunyi. Di sisi lain, Hedgehog tiba-tiba muntah hebat. Tubuhnya tampak semakin berubah dan tidak stabil. Kondisinya jelas memburuk dari hari ke hari. Warrior Kim memperhatikannya dengan cemas. Ia teringat peringatannya yang tidak dihiraukan. Rasa tidak enak mulai menguat di dalam pikirannya. Deer menghampiri Warrior Kim. Nada bicaranya kali ini terdengar lebih santai. Ia mengamati kondisi Warrior Kim yang masih berdiri tegak. Deer mengakui kontribusi Warrior Kim. Meski singkat, pengakuan itu terasa tulus. Sikap Deer terlihat sedikit berubah dibanding hari pertama. Warrior Kim menanggapinya dengan rendah hati. Ia menganggap semua hasil ini adalah kerja tim. Namun di dalam hatinya, ia tahu peran Trait miliknya sangat besar. Warrior Kim melirik Deer sekilas. Ia bertanya-tanya apakah pekerjaan ini terasa ringan juga bagi pemimpin itu. Kemungkinan Deer berada di tingkat yang jauh lebih tinggi terlintas di benaknya. Tiba-tiba, sebuah teriakan memecah suasana. Semua perhatian langsung teralihkan ke arah suara itu. Ketegangan muncul seketika. Tubuh Hedgehog diselimuti aura gelap. Perubahan terjadi dengan cepat dan kasar. Mutasi yang ditakutkan akhirnya muncul. Rekan-rekan tim panik melihat kondisi Hedgehog. Tulang punggungnya terlihat berubah mencolok. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Deer berlari mendekat dengan wajah cemas. Ia langsung menyadari situasinya jauh lebih buruk dari dugaan. Suasana berubah menjadi genting. Warrior Kim ikut tegang. Dugaan terburuk yang ia pikirkan sejak tadi akhirnya menjadi kenyataan. Situasi ini hampir tidak bisa dihindari lagi. Deer mencoba menyadarkan Hedgehog. Ia berusaha menariknya keluar dari kondisi itu. Namun tubuh Hedgehog sudah sulit dikendalikan. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi. Getarannya mengguncang area sekitar. Semua orang terpental dan kehilangan keseimbangan. Tubuh Hedgehog membesar dan berubah semakin ganas. Sosok sebelumnya yang mereka kenal hampir tak tersisa. Monster berdiri tepat di hadapan mereka. Warrior Kim langsung bersiaga.
Ia menyadari bahwa Hedgehog telah sepenuhnya menjadi mutant. Tidak ada ruang untuk ragu lagi. Ia menilai situasi dengan cepat. Hedgehog sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Jika monster itu tidak dikalahkan, mereka semua tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Warrior Kim menggertakkan gigi. Semua trait yang ia miliki sejauh ini dikhususkan untuk monster cleaning. Tidak satu pun dirancang untuk pertarungan langsung. Kesimpulan pahit muncul di benaknya. Dalam kondisi seperti ini, peluang mereka nyaris mustahil. Tidak ada skenario yang benar-benar aman. Hedgehog menyerang lebih dulu. Tubuh besarnya menghantam Warrior Kim. Ia terpental keras tanpa sempat menghindar. Warrior Kim menahan rasa sakit di tanah. Perbedaan kekuatan terasa sangat jauh. Ia sadar satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Di tengah kondisi kritis, notifikasi sistem muncul. Sebuah trait baru diperoleh. Harapan tipis muncul di saat terdesak. Warrior Kim memaksa dirinya bangkit. Selama masih bisa memperoleh trait, ia belum kalah. Menyerah bukan pilihan. Ia mulai menyusun ulang trait miliknya. Untuk bertahan hidup, ia harus berpikir cepat dan tepat. Menghapus dan mengganti trait menjadi satu-satunya jalan. Warrior Kim memilih trait yang paling dibutuhkan untuk bertarung. Kekuatan fisik, kendali mana, dan daya tahan menjadi prioritas utama. Setiap pilihan dibuat dengan risiko besar. Ia menambahkan kemampuan pendukung untuk menyerap dan meregenerasi mana. Perlindungan terhadap kontaminasi juga dipertahankan. Formasi traitnya kini difokuskan untuk bertahan dan melawan. Warrior Kim kembali berdiri tegak. Meski tubuhnya penuh luka, tekadnya mengeras. Ia siap menghadapi monster itu secara langsung. Hedgehog kembali bergerak menyerang. Tubuh besarnya menggetarkan tanah. Tekanan yang dihasilkan terasa luar biasa. Warrior Kim menggenggam sekopnya dengan kuat. Trait kekuatan aktif sepenuhnya. Ototnya menegang, siap menghantam. Pukulannya menghantam keras tubuh Hedgehog. Monster itu terpental ke udara. Dampaknya jauh lebih besar dari sebelumnya. Warrior Kim tersenyum tipis. Serangan itu berhasil. Keyakinannya mulai tumbuh. Namun Hedgehog tiba-tiba berputar di udara. Gerakannya tidak terduga. Situasi kembali berubah. Warrior Kim terkejut melihat manuver itu. Ia kesulitan membaca arah serangan berikutnya. Ketegangan meningkat. Hedgehog menggelinding ke arahnya dengan duri-duri tajam. Kecepatan dan kekuatan serangan itu mematikan. Jarak mereka menutup dengan cepat. Monster itu melambung ke udara seolah mengambil ancang-ancang. Bayangan besar menutupi Warrior Kim. Bahaya besar menanti tepat di atasnya. Warrior Kim terdiam sesaat saat melihat Hedgehog melayang di udara. Ia menyadari tidak ada cukup waktu untuk menghindar. Ancaman itu datang terlalu cepat. Hedgehog menghantamnya dengan kekuatan penuh. Debu dan asap langsung berhamburan ke segala arah. Benturan keras itu mengguncang area sekitar. Setelah menghantam, Hedgehog mundur beberapa langkah. Tubuhnya tetap berdiri kokoh, seolah serangan barusan bukan apa-apa. Warrior Kim berhasil selamat dan memaksa dirinya bangkit. Trait daya tahannya aktif sepenuhnya. Perlindungan itu menahan kerusakan fatal, meski rasa sakit tetap menghantam tubuhnya. Ia meringis menahan nyeri. Bahkan dengan perlindungan ekstra, serangan tadi hampir melumpuhkannya. Napasnya terasa berat dan tidak teratur. Warrior Kim mengepalkan tangannya dengan keras. Ia sadar jika berhenti sekarang, kematian menantinya. Satu-satunya pilihan hanyalah terus menyerang. Ia maju dan menghujani Hedgehog dengan pukulan beruntun. Serangannya cepat dan tanpa jeda. Seluruh tenaganya dikerahkan dalam setiap hantaman. Hedgehog tiba-tiba menembakkan duri ke arahnya. Serangan itu datang dari jarak dekat. Warrior Kim kehilangan momentum. Duri-duri tajam menghujani tubuh Warrior Kim. Ia terpukul mundur tanpa sempat bertahan. Tubuhnya tersayat di banyak bagian. Warrior Kim terpental dan jatuh keras ke tanah. Luka-luka memenuhi tubuhnya. Kondisinya semakin kritis. Meski begitu, ia kembali memaksa diri untuk bangkit. Kesadarannya hampir goyah. Namun tekadnya belum runtuh. Ia kembali menyerang dengan tinju kosong. Tidak ada senjata, tidak ada strategi rumit. Hanya dorongan untuk terus maju. Darah muncrat saat pukulannya dibalas. Lengannya hancur di tengah benturan. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Hedgehog kembali menghantamnya dengan duri tajamnya. Serangan itu menghancurkan sisa kekuatan di lengannya. Tubuh Warrior Kim tak lagi utuh. Warrior Kim terjatuh sambil mengerang.
Tubuhnya nyaris tidak bisa digerakkan. Nafasnya tersengal, pandangannya kabur. Hedgehog mengepalkan kedua tangannya. Monster itu bersiap mengakhiri segalanya. Tekanan kematian terasa jelas. Warrior Kim menggertakkan gigi di tengah keputusasaan. Ia menyadari kekalahan hampir pasti. Dengan kondisi ini, ia tidak mungkin menang sebagai dirinya yang sekarang. Serangan Hedgehog menghantam dengan kekuatan besar. Asap dan debu kembali menyelimuti area. Segalanya terasa sunyi sesaat. Di tengah benturan itu, Warrior Kim teringat kehidupannya sebagai pemain game. Dahulu, semua terasa mudah dan instan. Satu klik cukup untuk mengalahkan monster. Ia menyadari betapa dangkal pemahamannya saat itu. Ia tidak pernah memikirkan rasa sakit atau beban karakter yang ia kendalikan. Semua hanya dianggap efisiensi. Kini ia mengerti harga yang harus dibayar. Bahkan untuk mendapatkan trait biasa, penderitaan adalah syaratnya. Tidak ada kekuatan tanpa konsekuensi. Warrior Kim menahan serangan dengan tangannya yang membesar. Bentuk tubuhnya mulai berubah. Kekuatan asing mengalir deras. Hedgehog terkejut melihat serangannya tertahan. Untuk pertama kalinya, keseimbangan kekuatan mulai berubah. Warrior Kim membalas dengan satu pukulan keras. Hedgehog terpental menjauh. Dampaknya terasa jauh lebih brutal dari sebelumnya. Sebuah trait baru aktif. Perubahan pada tubuh Warrior Kim semakin jelas. Ototnya membesar dengan struktur yang tidak normal. Warrior Kim menyadari alasannya sengaja bertarung secara ceroboh. Ia mengejar trait yang hanya bisa diperoleh dengan melampaui batas. Semua itu mengarah pada satu tujuan. Hedgehog kembali menyerang dengan amarah. Tekanannya meningkat. Ia tidak lagi menahan kekuatan. Warrior Kim menahan serangan itu dengan lebih stabil. Serangan yang sama tidak lagi efektif. Keseimbangan mulai berpihak padanya. Ia membalas dengan rentetan pukulan tanpa henti. Setiap hantaman dipenuhi provokasi. Pertarungan berubah menjadi adu kekuatan murni. Hedgehog mengeraskan duri di tangannya. Ia menghantam Warrior Kim dengan kekuatan penuh. Serangan itu jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Warrior Kim memuntahkan darah. Tubuhnya berlubang di banyak titik. Ia baru menyadari bahwa Hedgehog sebelumnya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Namun tubuh Warrior Kim mulai beregenerasi. Luka-luka menutup dengan cepat. Sebuah trait baru kembali diperoleh. Warrior Kim bangkit sekali lagi. Raut wajahnya berubah tenang. Ia menyadari dirinya terus berkembang di tengah pertarungan ini. Mereka kembali saling menghantam tanpa memberi ruang mundur. Benturan demi benturan mengguncang area. Pertarungan hampir mencapai puncaknya. Di kejauhan, Deer mulai sadar dan membuka matanya. Suara benturan keras terdengar tidak wajar. Ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Deer terbangun sepenuhnya dan menatap ke arah sumber keributan. Matanya membelalak saat melihat Warrior Kim masih bertarung. Pemandangan di depannya jauh dari masuk akal. Ia menyaksikan Warrior Kim berhadapan langsung dengan Muten. Kekuatan mereka tampak seimbang. Deer sulit menerima kenyataan bahwa manusia biasa bisa mengimbangi monster seperti itu. Keduanya saling menghantam dan terpental menjauh. Tanah di sekitar mereka hancur. Tidak ada tanda siapa yang lebih unggul. Warrior Kim mengevaluasi kondisinya sambil terengah. Ukuran tubuhnya hampir menyamai Hedgehog. Namun ia sadar, pertarungan berlarut justru bisa merugikannya. Hedgehog meraung dan kembali bersiap menyerang. Aura berbahaya semakin kuat. Tekanan yang ditimbulkan membuat udara terasa berat. Warrior Kim menggertakkan gigi dan mempertimbangkan pilihan terakhir. Langkah ini berisiko besar, namun tidak ada alternatif lain. Ia mengaktifkan resistensi terhadap kontaminasi. Keputusan itu menjadi landasan untuk tindakan berikutnya. Segalanya dipertaruhkan dalam satu pilihan. Warrior Kim mengambil keputusan ekstrim dengan menghapus trait. Ia memilih percaya pada kendali dirinya sendiri. Kesadaran menjadi taruhan utama. Deer terpaku menyaksikan perubahan yang terjadi. Ia tidak memahami apa yang sedang dilakukan Warrior Kim. Ketakutan mulai muncul di wajahnya. Tubuh Warrior Kim mulai bermutasi. Bentuk manusianya perlahan menghilang. Perubahan itu terasa kasar dan tidak alami. Penampilannya kini menyerupai monster. Garis antara manusia dan Muten menjadi kabur. Aura berbahaya memancar kuat dari tubuhnya. Warrior Kim mengaum keras. Suaranya mengguncang area sekitar. Tekanan kekuatannya melampaui sebelumnya. Ia melepaskan tembakan energi dari mulutnya.
Serangan itu melesat tanpa peringatan. Tidak ada celah untuk menghindar. Hedgehog terkena langsung serangan tersebut. Tubuhnya hancur seketika. Yang tersisa hanyalah abu yang berhamburan. Deer terpaku tak bergerak. Ia menyaksikan sesuatu yang bertentangan dengan semua yang ia yakini. Seorang manusia berubah menjadi mutant demi mengalahkan mutant lain. Warrior Kim menatap ke bawah dengan mata tajam dan taring terlihat jelas. Sosoknya menakutkan. Aura ancaman masih terasa kuat. Pandangan itu beralih ke arah Deer. Jarak mereka semakin dekat. Ketegangan mencekam memenuhi udara. Deer merangkak mundur dalam ketakutan. Naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Ia yakin tidak akan selamat. Warrior Kim tiba-tiba sudah berada tepat di belakangnya. Pergerakannya nyaris tak tertangkap mata. Tekanan semakin menyesakkan. Deer menutup mata dan menunggu akhir. Ia tidak mampu melawan. Segalanya terasa sudah berakhir. Namun tubuh Warrior Kim mulai berubah kembali. Wujud mutant itu memudar. Bentuk manusianya perlahan kembali. Deer menyadari perubahan itu dengan terkejut. Warrior Kim kembali menjadi manusia. Keajaiban yang mustahil baru saja terjadi. Warrior Kim terjatuh lemas ke tanah. Seluruh tenaganya terkuras habis. Namun satu hal jelas, ia berhasil bertahan. Di dalam pikirannya, ia mengingat peran Trait sebagai pertahanan terakhir. Mutasi bukanlah akhir mutlak. Selama kendali diri masih ada, perubahan masih bisa dibalik. Ia menyadari bahwa banyak orang salah paham tentang mutant. Bukan mutasinya yang mengunci nasib seseorang, melainkan kehilangan kesadaran dan kendali. Warrior Kim memastikan dirinya tetap waras dan segera mengganti susunan Trait. Bahaya telah berlalu untuk saat ini. Namun jalan yang ia pilih ke depan jelas tidak akan mudah. Warrior Kim terbangun dari pingsan, tubuhnya masih tergeletak di medan pertarungan. Napasnya berat, jelas terlihat kelelahan setelah memaksakan diri menggunakan Trait mutan. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Otot dan tulangnya terasa seperti bergeser tak wajar. Meninggalkan trauma fisik yang belum hilang. Ia sadar, menggunakan kekuatan itu bukan sesuatu yang bisa diulang sembarangan. Dengan sisa tenaga, ia mengambil mana core dari mutan yang telah dikalahkan. Sebuah notifikasi muncul, menandakan hasil konkret dari pertarungan berbahaya itu. Senyum puas muncul di wajahnya. Meski tubuhnya remuk, hasil yang ia dapat terasa sepadan dengan penderitaan yang dialami. Untuk sesaat, rasa sakit itu terlupakan. Ia melompat kecil dengan penuh kegembiraan. Pekerjaan berisiko yang barusan ia lakukan ternyata memberikan keuntungan nyata. Keyakinannya untuk terus bertahan di dunia ini sedikit menguat. Deer dan anggota tim lainnya mendekat, memastikan kondisinya. Ekspresi mereka menunjukkan campuran antara khawatir dan heran. Apa yang baru saja mereka saksikan jelas di luar dugaan. Warrior Kim menoleh ke arah mereka sambil berpikir cepat. Ia menyadari bahwa terlalu banyak perhatian bisa menjadi masalah. Jika sampai muncul rumor aneh, posisinya justru akan makin berbahaya. Ia memberikan penjelasan singkat seolah semua yang terjadi hanyalah keberuntungan. Sikapnya dibuat santai, menutupi risiko besar yang sebenarnya ia ambil. Ia memilih citra aman daripada kejujuran penuh. Deer tampak terkejut dengan penjelasan itu. Keraguan jelas terlihat di wajahnya, karena kejadian tadi terasa terlalu ekstrim untuk disebut kebetulan. Namun ia belum punya cukup bukti untuk membantah. Tanpa banyak kata, Warrior Kim menyerahkan beberapa mana core. Tindakannya seperti jalan pintas untuk menghentikan pertanyaan lebih lanjut. Ia memilih membayar ketenangan dengan sumber daya. Reaksi mereka langsung berubah. Jumlah dan kualitas mana core yang diberikan jauh di atas dugaan. Kejutan itu membuat mereka kehilangan fokus untuk terus menyelidiki. Warrior Kim berbalik dan melangkah pergi. Bahunya terasa lebih ringan setelah menjauh dari kerumunan. Ia hanya ingin segera pulang dan meninggalkan semua kekacauan ini. Di dalam hatinya, ia berharap tindakannya cukup untuk membeli keheningan mereka. Dengan jasa penyelamatan dan pemberian core, ia yakin rahasianya akan aman, setidaknya untuk sementara. Deer hanya menatap punggungnya tanpa ekspresi. Tidak ada kata, tidak ada reaksi jelas. Tatapan itu sulit ditebak, meninggalkan kesan yang menggantung. Keesokan harinya, Warrior Kim berada di kantor Direktur Choi Senso. Suasana resmi dan rapi kontras dengan kekacauan yang baru saja ia lalui. Pertemuan ini menandai babak baru setelah insiden tersebut. Direktur Choi menyambut Warrior Kim dengan sikap yang jauh lebih ramah dari biasanya. Nada bicaranya penuh empati,
seolah sangat memahami kesulitan yang dialami semalam. Warrior Kim menanggapi dengan sikap sopan dan hati-hati. Di balik wajah tenangnya, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Perubahan sikap sang direktur datang terlalu tiba-tiba. Direktur Choi mulai mengarahkan pembicaraan ke topik kemampuan khusus. Cara bicaranya menunjukkan keyakinan bahwa Warrior Kim bukan orang biasa. Seolah ia sudah menarik kesimpulan sendiri. Warrior Kim meneguk minumannya sambil berpikir. Ia segera menyadari kesalahpahaman yang terjadi. Direktur itu menganggapnya seorang superhuman. Penjelasan tentang superhuman di Arcane Seoul terlintas di benaknya. Mereka adalah individu langka yang mampu membangkitkan mana dengan kekuatan besar. Di dunia ini, status mereka berada jauh di atas orang biasa. Ia menyimpulkan bahwa anggapan itu memang masuk akal. Mengalahkan mutan tanpa menjadi superhuman hampir mustahil. Namun, kemenangannya berasal dari trait, bukan bakat bawaan. Direktur Choi kemudian merogoh sakunya. Bersiap membicarakan soal bayaran. Sikapnya tegas namun terlihat lebih menghargai dari sebelumnya. Perlakuan khusus mulai terasa. Di dalam hati, Warrior Kim tersenyum puas. Ia memutuskan untuk membiarkan kesalahpahaman itu berlanjut. Selama menguntungkannya, tidak ada alasan untuk meluruskannya. Direktur Choi menjelaskan rincian hasil pekerjaan mereka. Jumlah area yang dibersihkan dan pembagian uang dipaparkan dengan jelas. Angka-angka itu cukup besar, tapi masih masuk perhitungan normal. Namun kali ini, skemanya berbeda. Potongan yang diambil jauh lebih kecil, ditambah bonus khusus untuk Warrior Kim. Keputusan itu jelas didasari anggapan bahwa ia istimewa. Warrior Kim refleks terkejut mendengar jumlah akhirnya. Angka itu melampaui ekspektasinya. Reaksi spontan sulit ia sembunyikan. Senyum lebar merekah di wajahnya. Direktur Choi menutup pertemuan dengan nada optimis soal kerjasama ke depan. Hubungan mereka tampaknya akan terus berlanjut. Warrior Kim keluar dari ruangan dengan langkah ringan. Pikirannya langsung dipenuhi bayangan tentang uang dan kebebasan. Untuk pertama kalinya, hidup di dunia ini terasa menyenangkan. Di tengah suasana hatinya yang baik, seseorang menghampirinya. Sapaan itu datang tiba-tiba, memotong lamunannya. Ada nada basa-basi di sana. Orang itu adalah rekan kerja yang terlihat agak canggung. Sorot matanya langsung tertuju pada Warrior Kim. Ia tampak menebak bahwa hasil kerjanya dibayar mahal. Warrior Kim menanggapi dengan santai. Ia mengenali pria itu sebagai salah satu anggota tim sebelumnya. Tidak ada alasan untuk bersikap curiga, setidaknya di permukaan. Pria itu lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Permintaannya disampaikan dengan ragu dan penuh kehati-hatian. Jelas ia sedang berada dalam posisi terdesak. Ia menjelaskan alasan pribadinya dengan nada memohon. Ia mengatakan istrinya sedang sakit, jadi ia berencana meminjam uang padanya. Ekspresi Warrior Kim berubah dingin. Di dalam hatinya, alarm bahaya langsung menyala. Pengalaman hidupnya mengajarkan bahwa kebaikan sembarangan sering berujung masalah. Ia mempertimbangkan risikonya dengan cepat. Bertahan hidup di dunia ini saja sudah sulit. Memberi kepercayaan pada orang asing terasa seperti perjudian. Meski begitu, Warrior Kim menghentikan sikap merendah pria itu. Ia tidak nyaman melihat seseorang yang lebih tua bersikap seperti itu di hadapannya. Ia menyerahkan beberapa mana core tingkat rendah. Jumlahnya memang tidak besar, tapi cukup untuk membantu. Bantuan itu diberikan tanpa banyak bicara. Setelah menerima core tersebut, pria itu segera pergi. Langkahnya cepat, mengarah ke gang belakang. Sikapnya berubah jauh dari sebelumnya. Di tempat tersembunyi, wajah aslinya muncul. Tawa puas terdengar, memperlihatkan bahwa semua tadi hanyalah sandiwara. Bantuan itu dianggap kemenangan mudah. Dir dan beberapa rekan lain ternyata sudah menunggu. Mereka menertawakan kejadian barusan dengan nada meremehkan. Warrior Kim dijadikan bahan ejekan. Keluhan mulai dilontarkan soal pembagian bayaran. Rasa iri dan dengki semakin jelas. Mereka menganggap Warrior Kim mendapatkan perlakuan istimewa. Dir menimpali dengan nada dingin. Ia menegaskan bahwa Warrior Kim bukan superhuman seperti yang dipercaya orang-orang. Pandangannya penuh niat buruk. Pria itu bertanya tentang langkah selanjutnya. Nada suaranya menunjukkan antusiasme terhadap rencana kotor. Mereka mulai membahas kemampuan aneh Warrior Kim. Fakta bahwa kekuatannya tidak wajar membuat mereka yakin ada rahasia besar. Dan rahasia itu bisa dimanfaatkan. Dir menyimpulkan rencananya dengan kejam.
Mereka berniat menghajarnya dan menunjukkan kerasnya dunia ini. Sebuah pelajaran yang, menurut mereka, pantas diterima. Beberapa hari berlalu, Warrior Kim berada di sebuah hotel untuk memulihkan tubuhnya. Ia menjalani pijat untuk meredakan sisa kelelahan setelah pertarungan. Tempat ini jauh lebih nyaman dibanding lingkungan keras yang biasa ia hadapi. Ia menikmati setiap sentuhan yang mengendurkan ototnya. Kenyamanan ini terasa seperti kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Uang benar-benar mengubah cara hidupnya. Tiba-tiba, rasa nyeri tajam menusuk lengannya. Sensasi itu datang mendadak, memecah rasa rileks yang sempat ia rasakan. Tubuhnya belum benar-benar pulih. Di dalam hatinya, ia menyadari bahwa istirahat beberapa hari belum cukup. Rasa sakit itu menjadi peringatan nyata. Mulai saat ini, ia harus lebih berhati-hati menggunakan trait mutan. Ia menyimpulkan bahwa perubahan trait tidak sesederhana yang ia kira. Tubuhnya menyesuaikan diri secara paksa setiap kali kekuatan itu digunakan. Semakin sering berubah, semakin berat efek sampingnya. Masalah baru muncul di pikirannya. Jika penggunaan trait dibatasi, cara bertahan hidupnya juga ikut terancam. Ia perlu solusi lain. Perhatiannya tertarik pada sesuatu di luar jendela. Pemandangan di luar hotel membuat pikirannya teralihkan. Ada aktivitas mencolok di area kolam. Sekelompok orang tampak berjemur dengan penjagaan ketat. Kehadiran mereka langsung dikenali sebagai geng Iron Fist. Kesombongan mereka terlihat jelas dari cara mereka bersikap. Warrior Kim merenung tentang kondisi Archane Seoul. Kota ini lebih dikuasai geng daripada aturan resmi. Kekuatan berbicara lebih keras daripada hukum. Situasi itu terjadi karena dunia dipenuhi monster dan ketergantungan pada individu kuat. Superhuman menjadi tumpuan banyak orang. Ketimpangan kekuasaan pun tak terhindarkan. Ia menghela napas panjang. Selama ini ia memang berhasil bertahan, tapi itu belum cukup. Mengandalkan trait saja terlalu berisiko. Senyum muncul di wajahnya saat sebuah ide terbentuk. Jika kekuatan pribadi terbatas, maka perlengkapan bisa menutupinya. Jalan lain mulai terlihat. Tak lama kemudian, Warrior Kim mendatangi sebuah toko. Tempat itu terlihat seperti pusat perdagangan barang-barang langka. Ia masuk dengan tujuan jelas. Penjaga toko menyambutnya dan menanyakan keperluannya. Warrior Kim mengisyaratkan bahwa ia membawa hasil dari monster. Transaksi pun mulai dibicarakan. Penjaga itu langsung memberi peringatan soal barang tertentu. Ada batasan yang tidak bisa ditawar dalam jual-beli di tempat itu. Warrior Kim membuka tasnya tanpa ragu. Ia sudah memahami ketentuan tersebut. Persiapannya terlihat matang. Ia mengeluarkan sebuah kristal biru. Reaksi penjaga toko langsung berubah drastis. Barang itu jelas bukan kelas biasa. Identitas mana core tersebut langsung dikenali. Itu adalah mana core level 2. Warrior Kim dengan tenang memastikan temuannya. Di dalam hati, ia merasa puas melihat keterkejutan itu. Usahanya selama ini akhirnya terbayar. Semua rasa sakit di hotel terasa masuk akal sekarang. Ia teringat proses panjang menggabungkan berbagai material. Keberhasilan mendapatkan mana core level 2 bukan kebetulan. Itu hasil perhitungan dan keberanian. Ia memahami bahwa nilai jual sangat bergantung pada level. Dengan strategi yang tepat, keuntungan bisa dimaksimalkan. Ini menjadi cara baru untuk bertahan. Penjaga toko menyebutkan harga pembelian. Jumlahnya besar dan layak. Warrior Kim menerimanya dengan perasaan puas. Setelah transaksi, Warrior Kim menanyakan soal perlengkapan tempur. Ia tidak hanya ingin uang. Ia butuh kekuatan yang lebih stabil. Penjaga itu mengajaknya ke gudang senjata. Deretan weapon dan armor tersusun rapi. Pilihannya jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Warrior Kim terdiam sejenak, menatap semua perlengkapan di hadapannya. Banyak item yang terasa familiar baginya. Setelah menyelesaikan urusannya di toko senjata, Warrior Kim melangkah keluar tanpa ragu. Kepergiannya terlihat santai, seolah satu urusan besar sudah tuntas. Di pundaknya tergantung sebuah tas penuh senjata. Raut wajahnya jelas puas, seperti seseorang yang akhirnya siap menghadapi dunia berbahaya yang menantinya. Saat melangkah lebih jauh, ia tiba-tiba menoleh. Ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Seorang wanita menghampirinya dengan langkah tergesa dan wajah cemas. Dari sikapnya, terlihat jelas ia sedang berada dalam situasi terdesak. Ia bertanya, apakah Warrior Kim seorang mercenary? Warrior Kim sempat bersikap menolak. Ia tidak terbiasa terlibat dalam urusan orang asing,
apalagi yang berpotensi berbahaya. Namun wanita itu segera menunjukkan alasan kedatangannya. Ia menjelaskan kondisi yang dihadapinya, sekaligus memperlihatkan bayaran besar yang ia tawarkan sebagai jaminan keamanan. Warrior Kim terdiam sejenak. Di dalam benaknya, ia menimbang tawaran itu seperti sebuah misi sederhana dengan hadiah yang tidak masuk akal untuk pekerjaan pengawalan singkat. Ekspresinya berubah, keyakinan dan semangat muncul, seolah ia sudah mengambil keputusan untuk menerima permintaan tersebut. Tak lama kemudian, mereka berjalan bersama menyusuri gang yang semakin sepi. Lingkungan sekitar terasa sunyi, jauh dari keramaian kota. Wanita itu memimpin jalan dengan yakin, menunjukkan arah seakan tempat tujuan sudah sangat dekat. Namun Warrior Kim mulai merasakan kejanggalan. Di dalam hatinya, ia mempertanyakan mengapa seseorang bisa tinggal di tempat sesunyi dan sesuram itu. Tanpa memberi banyak penjelasan, wanita itu berbelok ke arah lain. Warrior Kim tetap mengikutinya, meski rasa curiga perlahan mulai tumbuh. Warrior Kim tetap melangkah di belakang wanita itu. Meski nalurinya mulai memberi peringatan, ia memilih untuk tidak menghentikan langkahnya. Lingkungan sekitar semakin gelap dan sunyi. Gang itu terasa terisolasi, seolah terpisah dari dunia luar. Kegelapan mulai menyulitkan penglihatannya. Warrior Kim menyadari ia hampir tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Tanpa peringatan, ia memperoleh sebuah trait baru yang langsung aktif. Penglihatannya berubah drastis. Dalam gelap gulita, dunia di sekelilingnya kini terlihat jelas. Membuatnya sedikit terkejut dengan kemampuan barunya. Wanita itu berhenti dan berbalik. Senyum tipis muncul di wajahnya, bersamaan dengan sebuah pistol yang kini diarahkan ke Warrior Kim. Warrior Kim langsung siaga. Di benaknya, berbagai kemungkinan terburuk muncul, dan ia sadar telah masuk ke dalam jebakan. Dari belakangnya, seseorang muncul. Itu adalah diri yang berdiri dengan ekspresi licik, menutup jalan mundurnya. Warrior Kim terkejut saat menyadari siapa orang itu. Fakta bahwa Dir adalah rekan kerjanya sendiri membuat situasi terasa jauh lebih buruk. Ia cepat-cepat mengamati sekeliling. Dalam benaknya, ia mencoba memahami alasan di balik pengkhianatan yang terjadi tiba-tiba ini. Dir menanggapi dengan sikap meremehkan. Nada dan ekspresinya menunjukkan bahwa kejadian ini baginya tidak lebih dari permainan kejam. Tanpa ragu, Warrior Kim langsung berbalik dan melarikan diri. Naluri bertahannya mengambil alih sebelum situasi semakin buruk. Teriakan penuh amarah terdengar dari belakang. Dir jelas tidak menyangka Warrior Kim akan kabur tanpa perlawanan. Wanita itu bergerak cepat. Tanpa menunjukkan keraguan, ia langsung menarik pelatuk pistolnya. Peluru melesat dan menembus punggung Warrior Kim. Tubuhnya terhuyung ke depan akibat hantaman keras itu. Ia terjatuh ke tanah dan tergeletak tak bergerak. Dari kejauhan, tubuhnya tampak seperti sudah tak bernyawa. Dir terlihat kesal melihat hasil tembakan tersebut. Reaksinya menunjukkan bahwa rencana mereka seharusnya berjalan berbeda. Wanita itu menanggapi dengan tenang. Bagi mereka, memastikan Warrior Kim tidak bisa kabur jauh lebih penting daripada menangkapnya hidup-hidup. Percakapan mereka berlanjut tanpa rasa bersalah. Tubuh Warrior Kim kini dipandang lebih sebagai komoditas daripada manusia. Salah satu rekan mereka mengusulkan untuk mengambil tas dan perlengkapan miliknya. Situasi terlihat sudah sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Dir akhirnya mengalah dan memberi izin. Namun perhatiannya teralihkan oleh sesuatu yang terasa janggal. Di hadapan mereka, tubuh Warrior Kim tiba-tiba menghilang. Tidak ada jejak, hanya bekas darah yang tertinggal. Kepanikan langsung muncul. Mereka saling menatap, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Sekejap kemudian, lampu-lampu di sekitar mereka pecah satu persatu. Area itu tenggelam dalam kegelapan total. Di tengah gelap, sesuatu bergerak cepat. Salah satu dari mereka diserang dan terjatuh tanpa sempat bereaksi. Yang tersisa langsung waspada. Ketakutan mulai terasa nyata saat mereka tak bisa melihat apapun. Dir mencoba menenangkan diri, meski pikirannya mulai dipenuhi kemungkinan terburuk. Ia mulai menduga bahwa Warrior Kim belum mati. Di dalam kegelapan, sosok Warrior Kim muncul. Dengan bantuan trait barunya, ia bisa melihat jelas saat yang lain buta total. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Kali ini, posisi mereka telah berbalik sepenuhnya. Di dalam hatinya, ia menyadari satu hal penting. Rompi anti peluru yang ia beli sebelumnya telah menyelamatkan nyawanya dan memberinya keuntungan besar.
Notifikasi sistem kembali muncul. Sebuah trait baru didapatkan, menandai keberhasilan rencananya berpura-pura mati. Di sisi lain, musuh-musuhnya semakin panik. Dalam gelap total, mereka kehilangan arah dan tidak tahu di mana Warrior Kim berada. Warrior Kim muncul tepat di belakang Deer. Kehadirannya begitu dekat hingga Deer tak sempat bereaksi. Sebuah pukulan keras mendarat di wajah Deer. Tubuhnya terhempas ke tanah dengan brutal. Deer berusaha bangkit sambil mengusap darah yang mengalir dari wajahnya. Tatapannya dipenuhi amarah dan keterkejutan. Ia langsung membalas dengan serangan tendangan. Namun Warrior Kim berhasil menghindar tepat waktu. Warrior Kim tetap tenang menghadapi situasi itu. Sikapnya menunjukkan bahwa ia tidak lagi berada di posisi terdesak. Tanpa memberi kesempatan, ia kembali menghantam Deer dengan keras. Pertarungan kini benar-benar berubah menjadi duel terbuka. Warrior Kim mengangkat kakinya, bersiap mengakhiri perlawanan Deer. Posisi tubuhnya menunjukkan ia tidak berniat memberi ampun. Tiba-tiba, suara tembakan memecah suasana. Peluru datang dari arah wanita yang sebelumnya memancingnya ke gang ini. Wanita itu berteriak sambil memastikan kondisi Deer. Fokus perhatiannya sepenuhnya tertuju pada rekan satu timnya. Peluru mengenai tangan Warrior Kim. Ia tersentak, menyadari kesalahannya karena terlalu lengah. Rasa dingin menjalar di pikirannya. Di dunia ini, ia sadar ancaman paling berbahaya bukan berasal dari monster atau mutan, melainkan manusia. Warrior Kim mengepalkan tangan dengan ekspresi muram. Ia menyesali sikapnya yang terlalu mudah percaya pada orang lain. Dengan tatapan tegas, ia mengangkat pistolnya. Keputusan itu diambil tanpa keraguan sedikitpun. Ia menembak lengan wanita itu dengan cepat dan akurat. Senjatanya terjatuh dan ia mengerang kesakitan. Tanpa berhenti, Warrior Kim mengalihkan bidikannya. Rekan mereka yang lain ikut terkena tembakan di bahu. Keduanya terkapar di tanah, tak mampu melanjutkan perlawanan. Situasi kembali berubah dalam hitungan detik. Warrior Kim menoleh ke arah Deer yang masih tersisa. Dalam benaknya, muncul niat untuk menghabisinya demi memastikan keselamatan. Namun Deer bergerak lebih cepat dari dugaan. Ia menerjang maju dengan kecepatan yang tidak wajar. Sebuah tendangan keras melesat ke arah Warrior Kim. Ia nyaris terkena, namun berhasil menghindar di saat terakhir. Perhatian Warrior Kim tertuju pada kaki Deer. Bentuk dan gerakannya terlihat jelas telah berubah. Aura di sekitar Deer ikut berubah. Warrior Kim menyadari bahwa Deer telah melewati proses awakening sebagai superhuman. Ia mengertakkan gigi. Kesal, ia menyadari betapa kejam dan tidak adilnya sistem dunia ini. Dalam pikirannya, penjelasan tentang Superhuman Awakening terlintas. Ini adalah tahap dasar perkembangan bagi karakter di dunia tersebut. Ia mengingat standar kekuatan Superhuman level awal. Bahkan level terendah saja sudah cukup membahayakan manusia bersenjata. Kesimpulannya sederhana dan mengerikan. Ia kini harus menghadapi seorang Superhuman murni dengan tubuh biasa. Tiba-tiba, Deer menghilang dari pandangannya. Pergerakannya terlalu cepat untuk diikuti mata normal. Keringat dingin mengalir di wajah Warrior Kim. Ketidakpastian membuat situasi terasa semakin menekan. Ia berusaha mengingat informasi tentang trait milik Deer. Setiap detail kini menjadi penentu hidup dan mati. Kemampuan Deer terbayang jelas di kepalanya. Trait itu memungkinkan pergerakan bebas dengan kekuatan kaki yang luar biasa. Tak lama kemudian, Deer muncul kembali. Ia berlari di dinding dan meluncur ke arah Warrior Kim. Warrior Kim langsung menyadari teknik yang digunakan. Pergerakan itu memanfaatkan penuh trait mobilitas milik Deer. Deer menyerang dengan tendangan mematikan. Tekad untuk membunuh terlihat jelas dari arah serangannya. Warrior Kim fokus penuh untuk bertahan. Ia tahu satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Dengan reaksi cepat, ia berhasil menghindari serangan tersebut. Jarak tipis antara hidup dan mati terasa nyata. Deer terlihat kesal melihat serangannya gagal. Keunggulan mutlak yang ia harapkan tak terjadi. Tanpa memberi waktu bernapas, Deer kembali menyerang. Kali ini dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih besar. Benturan keras tak terelakkan. Serangan itu menghantam dengan kekuatan penuh. Deer tersenyum puas, yakin serangannya berhasil. Ia mengira pertarungan sudah berakhir. Namun ekspresinya langsung berubah. Warrior Kim ternyata tidak berniat menghindar dari serangan itu. Warrior Kim menahan serangan tersebut dengan senjata tongkatnya. Expandable baton yang ia pegang menjadi penahan utama. Di dalam hatinya, ia merasa keputusannya membeli senjata itu terbukti benar.
Pertarungan kini memasuki fase baru. Pikiran Warrior Kim melayang ke beberapa jam sebelumnya. Ia teringat momen saat memilih senjata sebelum meninggalkan toko. Saat itu, ia sempat mempertimbangkan senjata api. Namun ia sadar, sebagai karakter kelas warrior, efektivitas pistol tetap memiliki batas. Akhirnya, ia memilih senjata yang kini ia gunakan. Keputusan itu diambil sebagai langkah antisipasi untuk pertempuran jarak dekat. Ia memahami satu prinsip dasar dunia ini. Setiap karakter memiliki senjata dan trait yang paling cocok dengan kelas mereka. Warrior Kim mendorong Deer mundur. Di dalam hatinya, ia menegaskan bahwa satu-satunya cara menang adalah bertarung sebagai warrior sejati. Ia menghantam Deer dengan keras menggunakan tongkatnya. Serangan itu terasa jauh lebih efektif dibanding sebelumnya. Notifikasi sistem kembali muncul. Sebuah trait baru berhasil diperoleh dari pertarungan tersebut. Senyum puas muncul di wajah Warrior Kim. Ia menyadari ini adalah trait khusus kelas pertamanya sebagai warrior. Tanpa memberi kesempatan, ia melancarkan rangkaian serangan beruntun. Setiap gerakan mengalir cepat dan agresif. Deer terus berusaha menghindar, namun tekanan serangan membuat ruang geraknya semakin sempit. Deer bersiap melakukan tendangan kuat sebagai serangan balasan. Ia mencoba memanfaatkan celah kecil yang muncul. Warrior Kim menyadari bahaya itu. Di dalam benaknya, ia bimbang antara bertahan atau terus menekan. Ia memilih untuk tidak mundur. Meski harus menerima luka, ia memutuskan untuk terus menyerang tanpa henti. Benturan keras terjadi di antara mereka. Keduanya sama-sama mengerang menahan rasa sakit. Senjata Warrior Kim mulai diselimuti aura biru. Itu adalah efek dari trait yang baru ia dapatkan, combo. Warrior Kim tersenyum lebar. Kombinasi trait yang ia incar, akhirnya terbentuk dengan sempurna. Ia menggempur Deer dengan serangan bertubi-tubi. Setiap pukulan terasa semakin berat dan terkoordinasi. Deer mulai kewalahan. Tubuhnya penuh luka dan perlawanan yang tersisa hanya sebatas bertahan hidup. Warrior Kim mengakhiri pertarungan dengan satu tusukan keras. Serangan itu menembus pertahanan terakhir Deer. Tubuh Deer terjatuh ke tanah. Kali ini, ia tidak bangkit kembali. Di bawah hujan yang mulai turun, Warrior Kim berteriak. Kemenangan atas seorang Awakened Superhuman terasa nyata. Tiba-tiba, aura merah menyelimuti tubuhnya. Energi asing mengalir deras dari dalam dirinya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun di balik itu, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar sedang terbentuk. Tubuhnya terasa seperti akan meledak. Ia mulai menyadari apa yang sedang terjadi padanya. Ledakan energi terjadi, debu dan puing beterbangan. Perubahan besar pun tak terhindarkan. Debu perlahan mengendap. Tubuh Warrior Kim kini diselimuti aura emas yang stabil, menandai awakening-nya sebagai superhuman level 1. Ia tersenyum puas. Perasaan berhasil mencapai tahap baru itu terpancar jelas dari ekspresinya. Senyumnya semakin lebar, seperti orang mesum. Kegembiraan itu terlihat jujur, tanpa ia pedulikan bagaimana penampilannya. Bahkan tubuhnya bergerak aneh karena terlalu senang. Semua rasa lelah dan sakit seolah terbayar lunas. Namun suasana berubah saat sebuah suara muncul dari belakang. Seseorang berdiri di sana tanpa ia sadari sebelumnya. Warrior Kim terkejut dan langsung menegang. Nalurinya mengenali kehadiran yang tidak bisa dianggap enteng. Identitas sosok itu terlintas di benaknya. Kim Ironfish, salah satu karakter dasar yang tersedia di dunia Arcane Seoul. Ia mengingat informasi penting tentang pria tersebut. Seorang reinforcement soldier yang mengandalkan senjata api dan lengan prostetik. Masalah terbesarnya bukan hanya kekuatan. Kim Ironfish adalah pemimpin geng Iron Fist, kelompok berbahaya di dunia bawah. Warrior Kim langsung memahami situasinya. Pertarungan barusan terjadi tepat di wilayah kekuasaan mereka. Kim Ironfish menegaskan posisi dan otoritasnya. Kehadirannya saja sudah cukup menekan suasana. Dengan bazooka diarahkan ke dadanya, Warrior Kim menjawab dengan hati-hati. Ia tahu satu kesalahan bisa berujung kematian. Ia menjawab bahwa dirinya hanya membela dirinya. Kim Ironfish mengeluarkan pistol tambahan. Tekanan yang ia berikan semakin jelas dan disengaja. Ia mempertanyakan, apakah itu berarti ia tidak takut dengan gengnya? Kecemasan muncul di wajah Warrior Kim. Ia sadar, dalam kondisi seperti ini, ia bisa mati kapan saja. Kim Ironfish terus menekan, menunjukkan apa yang biasa terjadi pada orang yang mengganggu wilayahnya. Warrior Kim terdiam sejenak.
Ia menerima kenyataan bahwa tak ada jalan aman di situasi ini. Dengan tekad kuat, ia menegakkan tubuhnya. Sikapnya menunjukkan ia tidak berniat mati dengan pasrah. Tanpa ragu, ia mengarahkan pistol ke dirinya sendiri dan menarik pelatuk. Tindakan itu mengejutkan semua yang melihat. Kim Iron-Fist terkejut melihat keberaniannya. Ia tak menyangka Warrior Kim akan bertindak sejauh itu. Meski tertembak, Warrior Kim tetap berdiri. Tubuhnya menahan rasa sakit yang seharusnya menjatuhkannya. Sistem kembali aktif. Sebuah trait baru berhasil diperoleh di saat kritis itu. Luka di tubuhnya mulai pulih perlahan. Rasa sakit masih ada, namun nyawanya terselamatkan. Kim Iron-Fist terlihat tertarik. Kemampuan Warrior Kim membuatnya menilai ulang situasi. Warrior Kim tersenyum puas dalam diam. Ia menyadari trait ini adalah versi yang jauh lebih unggul dari sebelumnya. Di benaknya, sebuah rencana muncul. Ia memutuskan untuk menggertak dan mengubah arah situasi dengan kata-kata. Dengan penuh percaya diri, ia menunjuk tubuh Dir dan yang lain. Ia menegaskan bahwa keberadaannya bukan hasil keberuntungan semata. Kim Iron-Fist tertawa dan menyebut namanya. Sikapnya menunjukkan ketertarikan, bukan permusuhan langsung. Ia mendekat dan membuat keputusan. Warrior Kim dibiarkan pergi, namun bukan tanpa konsekuensi. Tangan Kim Iron-Fist menepuk bahu Warrior Kim. Isyarat itu menandakan adanya ikatan yang tak bisa diabaikan. Warrior Kim menyetujui pernyataan itu. Di dalam hatinya, ia sendiri tak sepenuhnya yakin dengan hasil yang barusan terjadi. Kim Iron-Fist mengulurkan tangan. Ia menawarkan kerjasama untuk pertemuan berikutnya. Warrior Kim menatap tangan itu sejenak. Ia menilai Kim Iron-Fist bukan tipe yang mengkhianati rekan secara sembarangan. Akhirnya, ia menjabat tangan tersebut. Sebuah koneksi berbahaya namun menjanjikan pun terbentuk. Keesokan harinya, Warrior Kim tiba di sebuah gedung yang langsung menarik perhatiannya. Bangunan itu menjulang tinggi, memancarkan aura berbeda dari tempat-tempat biasa. Inilah Superhuman Tower di Jamsil, pusat kekuatan Arcane Seoul. Begitu berdiri di depannya, Warrior Kim terdiam sejenak. Skala dan kemegahan bangunan itu jauh melampaui bayangannya. Melihatnya secara langsung terasa sangat berbeda dibanding hanya memainkannya di game. Ia menoleh ke segala arah, mengamati suasana sekitar. Lingkungan di sekeliling menegaskan betapa jauhnya dunia ini dari tempat asalnya. Semua terlihat lebih modern, lebih teratur, dan jauh lebih kuat. Seorang pelayan wanita menghampirinya dengan sikap ramah dan profesional. Kehadirannya terasa alami, seolah memang sudah menunggunya sejak awal. Ia menyambut Warrior Kim tanpa ragu. Pandangan Warrior Kim sempat terhenti sesaat. Wajah pelayan itu begitu cantik hingga membuatnya refleks terpesona. Namun di balik kekaguman itu, ada rasa familiar yang sulit ia jelaskan. Tanpa banyak basa-basi, pelayan itu langsung memahami tujuan kedatangannya. Dengan tenang, ia meminta Warrior Kim untuk mengikutinya untuk mendapatkan sertifikasi Superhuman. Ia dibawa menuju ruang pengukuran. Di sana berdiri sebuah alat khusus untuk memeriksa mana dan susunan trait. Warrior Kim mengangguk pelan sebelum melangkah masuk ke alat tersebut. Di dalam hatinya, Warrior Kim menyadari sesuatu. Ia bahkan belum sempat bertanya, namun semua sudah diarahkan dengan jelas. Hal itu menegaskan bahwa dirinya memang masih terlihat seperti pemula di tempat ini. Tiba-tiba, hembusan angin kencang menyapu ruangan. Suasana yang sebelumnya tenang berubah dalam sekejap. Warrior Kim refleks menegang, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Keributan langsung pecah di sekitar. Orang-orang mulai menunjuk ke arah atas, suara mereka bercampur antara kaget dan antusias. Ada sosok penting yang baru saja tiba. Warrior Kim ikut mendongak. Dari sudut pandangnya, yang terlihat hanyalah sebuah pesawat terbang. Ia belum memahami alasan kepanikan orang-orang di sekitarnya. Cahaya terang tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Pintu pesawat terbuka, dan beberapa sosok mulai turun perlahan. Aura yang mereka bawa langsung menekan suasana. Mata Warrior Kim membelalak. Ia langsung mengenali simbol dan penampilan mereka. Itu adalah Holy Order of Ancient Father, kelompok yang seharusnya tidak bisa diabaikan. Di dalam benaknya, sebuah peringatan keras muncul. Kehadiran mereka di tempat ini terasa tidak wajar. Bagi Warrior Kim, kemunculan ini lebih mirip awal bencana daripada kunjungan biasa. Orang-orang di sekeliling langsung bereaksi dengan penuh hormat. Suasana berubah menjadi hiruk-pikuk penuh kekaguman.
Sosok yang mereka sebut Saintes telah tiba. Warrior Kim segera menenangkan dirinya. Ia menyadari bahwa ini masih tahap awal cerita, di mana sosok itu diposisikan sebagai Saintes, bukan ancaman. Setidaknya, untuk saat ini. Namun di dalam pikirannya, Warrior Kim tahu kebenarannya. Di balik citra suci, Holy Order hanyalah kultus yang menyamar sebagai kepercayaan. Fakta itu baru akan terungkap setelah cerita benar-benar berjalan. Ia mengingat masa depan yang pernah ia lihat. Saat konflik pecah, Holy Order akan menyerang warga tanpa pandang bulu. Kekacauan itu akan menelan banyak korban. Suara orang-orang kembali ramai. Mereka berspekulasi bahwa Saintes datang untuk mengukur ulang mananya. Sebuah acara langka yang membuat semua mata tertuju ke satu titik. Saat proses pengukuran dimulai, cahaya terang langsung memenuhi ruangan. Intensitasnya jauh lebih kuat dibanding pengukuran biasa. Semua orang terpaksa menyipitkan mata. Warrior Kim ikut terkejut melihatnya. Hanya dari proses pengukuran saja, tekanan yang muncul sudah terasa luar biasa. Ini jelas bukan level superhuman biasa. Tak lama kemudian, hasil pengukuran muncul. Ruangan mendadak sunyi sesaat. Lalu, tepuk tangan pun pecah serempak. Informasi Saintes terpampang jelas di layar. Usia, kelas, level mana, dan jumlah trait-nya membuat semua orang tercengang. Angka-angka itu sendiri sudah cukup menjelaskan segalanya. Orang-orang langsung berseru kagum. Level tinggi dan 6 trait adalah kombinasi langka. Bagi mereka, Saintes benar-benar pantas dipuja. Namun Warrior Kim tidak ikut larut. Ia justru menghitung ancaman di balik kekuatan itu. Satu superhuman level 8 setara dengan satu kapal induk militer. Baginya, Saintes bukan sekadar individu kuat. Ia adalah senjata berjalan berskala nasional. Dan di masa depan, kekuatan seperti inilah yang akan membakar Seoul hingga rata. Warrior Kim menghela napas dalam hati. Ia tahu, tak peduli seberapa keras ia memperingatkan orang-orang, tak akan ada yang percaya. Semua hanya akan menganggapnya gila. Ia segera fokus pada gilirannya sendiri. Diam-diam, Warrior Kim mulai menyesuaikan susunan trait miliknya. Ia tidak berniat menarik perhatian dengan 6 trait sejak awal. Saat itulah tatapan Saintes tertuju padanya. Ekspresinya berubah, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. Bawahnya mulai menyadari perubahan sikap Saintes. Beberapa bawahannya tampak kebingungan. Situasi yang semula terkendali mulai terasa canggung. Saintes melangkah mendekat ke arah Warrior Kim. Langkahnya tenang, namun penuh tekanan. Ia menunjukkan ketertarikan yang jelas. Warrior Kim tersentak saat Saintes muncul di belakangnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak menyangka akan diperhatikan secepat ini. Di dalam hatinya, pikirannya bergejolak. Ada satu kemungkinan buruk yang langsung terlintas. Ia berharap itu hanya perasaannya saja. Jika Saintes bisa merasakan perubahan trait, berarti kemampuannya jauh melampaui dugaan. Hal itu membuat rencananya terancam gagal. Warrior Kim sadar bahwa ia belum sempat menyembunyikan apapun. Susunan trait-nya masih utuh. 6 sirkuit itu terbuka sepenuhnya. Seorang bawahan Saintes mencoba meremehkannya. Bagi mereka, Warrior Kim hanyalah orang biasa. Tidak ada alasan untuk terlalu waspada. Saintes justru menggenggam tangan Warrior Kim tanpa ragu. Ia menanyakan namanya dengan antusias, sementara Warrior Kim menjawab apa adanya. Dalam benak Warrior Kim, sebuah sinyal bahaya menyala. Di Arcane Seoul, perhatian langsung dari Saintes bukanlah hal baik. Itu selalu menjadi awal dari keterikatan paksa. Saintes menyebutkan namanya dengan jelas. Lalu dengan nama Holy Order, ia membaptisnya. Ia lalu menyebut sosok Ancient Father. Penguasa Black Gold Throne itu dikenal selalu mengincar individu dengan potensi langka. Warrior Kim paham betul apa arti ketertarikan itu. Kekuatan asing mulai meresap ke dalam tubuhnya. Sensasinya hangat sekaligus menekan. Sebuah pengaruh ilahi sedang ditanamkan. Orang-orang di sekitar memandang dengan iri. Dibaptis langsung oleh Saintes adalah kehormatan besar. Bagi mereka, ini adalah keberuntungan yang tak ternilai. Warrior Kim justru menggertakkan gigi. Ia tahu, menerima pembaptisan berarti terikat selamanya. Trait khusus itu akan memaksanya masuk ke barisan Holy Order. Di pikirannya, masa depan kembali terbayang. Holy Order akan kalah perang melawan faksi mayoritas Arcane Seoul. Mereka akan dihancurkan tanpa sisa.
Warrior Kim melepaskan genggaman saintes. Keputusannya sudah bulat. Baginya, menerima ini sama saja membeli sesuatu yang sudah pasti akan hancur. Tindakan Warrior Kim membuat seluruh ruangan terdiam. Banyak pasang mata membelalak, tak menyangka ada yang berani menolak di hadapan saintes. Warrior Kim menyatakan penolakannya dengan tegas. Suaranya memecah keheningan. Keputusan itu tidak menyisakan ruang untuk ditarik kembali. Saintes terkejut, menanyakan apakah dirinya salah dengar. Namun Warrior Kim menjawab dengan mantap, menegaskan penolakannya sekali lagi. Saintes menepuk pundaknya dengan lembut, namun tekanannya terasa menakutkan. Sentuhan itu membawa peringatan yang jelas. Sesuatu telah ditinggalkan di dalam tubuh Warrior Kim. Api suci tiba-tiba membakar tubuhnya. Rasa panas menjalar tanpa ampun. Warrior Kim langsung terjatuh mengerang kesakitan. Orang-orang di sekitar bereaksi dengan kemarahan dan ejekan. Bagi mereka, penolakan itu adalah tindakan kurang ajar. Tidak ada satupun yang berniat membantu. Sistem menampilkan hukuman yang diterimanya. Sebuah debuff berbahaya telah aktif. Divine Fever mulai bekerja tanpa ampun. Warrior Kim menahan rasa sakit yang membakar dari dalam. Ia sudah memperkirakan konsekuensi ini. Namun menghadapi langsung tetap terasa jauh lebih menyiksa. Ia mengingat reputasi Divine Fever. Debuff ini dikenal sebagai salah satu yang terkuat di Arcane Seoul. Rasa sakitnya tidak pernah benar-benar berhenti. Satu-satunya cara menghilangkannya adalah tunduk dan menerima pembaptisan. Tanpa itu, penderitaan akan terus berlangsung. Sebuah pilihan yang jelas dirancang untuk memaksa. Tubuh Warrior Kim tergeletak lemah di lantai. Pandangannya mulai kabur. Untuk sesaat, ia meragukan apakah masih bisa bertahan. Tiba-tiba, air disiramkan ke tubuhnya. Sensasi dingin memecah rasa panas yang membakar. Meski singkat, itu cukup untuk menyadarkannya. Warrior Kim menoleh perlahan ke arah sumber bantuan. Pandangannya masih goyah. Sosok yang berdiri di hadapannya terasa samar. Pelayan yang tadi menyambutnya kini terlihat cemas. Ia tidak ragu untuk mendekat. Keberaniannya terasa tidak biasa di situasi seperti ini. Warrior Kim terkejut sekaligus bersyukur. Ia tahu, hampir tidak ada yang berani membantu korban Divine Fever. Bantuan ini jelas bukan hal sepele. Dengan sisa tenaga, Warrior Kim berusaha bangkit. Ia menolak menyerah begitu saja. Di kepalanya, sebuah rencana mulai terbentuk. Ia duduk bersila dan memusatkan diri. Sistem merespons tindakannya. Sebuah trait baru berhasil ia peroleh. Intensitas rasa sakit sedikit berkurang. Api itu belum padam, tetapi tekanannya melemah. Warrior Kim tahu usahanya tidak sia-sia. Ia memahami mekanisme Divine Fever dengan jelas. Kekuatan debuff bergantung pada mana targetnya. Dalam kondisinya saat ini, masih ada celah untuk bertahan. Warrior Kim kembali mengubah susunan sirkuitnya. Fokusnya tertuju pada peningkatan mana. Setiap perubahan terasa menyakitkan. Erangan tertahan keluar dari mulutnya. Tubuhnya kembali dilanda panas yang menusuk. Namun kali ini, ia tidak kehilangan kendali. Pelayan itu menyiramkan lebih banyak air. Wajahnya dipenuhi kepanikan, namun ia tidak berhenti membantu. Air dan api saling bertabrakan di tubuh Warrior Kim. Perlahan, napas Warrior Kim kembali stabil. Ia mulai menemukan ritme di tengah rasa sakit. Kesadarannya justru menjadi semakin tajam. Ia memusatkan pikiran pada sensasi yang bertabrakan itu. Panas dan dingin bercampur menjadi satu. Warrior Kim memaksa dirinya untuk tetap fokus. Dalam benaknya, kondisi itu terbayang jelas. Api yang membakar dan air yang menenangkan saling menekan. Keseimbangan tipis mulai terbentuk. Ia mengalirkan mana untuk menekan api tersebut. Semua mana yang dimilikinya dipaksa bekerja. Ini adalah pertaruhan besar. Ledakan tekanan menyebar ke sekitar. Api suci itu akhirnya menghilang. Gelombang kejut membuat orang-orang terkejut mundur. Tubuh Warrior Kim kini diselimuti api biru yang tenang. Sistem kembali merespons. Sebuah trait defensif berhasil didapatkan. Warrior Kim tersenyum tipis. Usahanya membuahkan hasil. Ini adalah fondasi terpenting bagi seorang defense warrior. Pelayan itu memastikan keadaannya. Kekhawatiran masih terlihat jelas di wajahnya. Warrior Kim mengaku selamat berkat bantuannya. Orang-orang di sekitar terdiam tercengang. Apa yang baru saja mereka lihat terasa mustahil. Mengatasi Divine Fever bukanlah hal biasa.
Warrior Kim menyadari bahwa ini belum solusi sempurna. Namun untuk sementara, ia telah bebas dari siksaan api. Api biru yang tersisa justru memberinya perlindungan. Ia melangkah mendekati mesin pengukuran lagi. Rasa sakit masih ada, tapi terkendali. Kini ia siap melanjutkan prosesnya. Angka pada alat mulai bergerak naik. Warrior Kim memperhatikannya dengan penuh perhatian. Setiap perubahan terasa signifikan. Proses pengukuran akhirnya selesai. Ekspresinya berubah menjadi puas. Setidaknya, bagian ini berjalan sesuai rencana. Hasil pengukuran tampil jelas. Identitas, kelas, level mana, dan jumlah traitnya terpampang. 6 sirkuit tidak lagi bisa disembunyikan. Keributan kembali pecah. Level 1 dengan 6 trait adalah anomali. Banyak orang langsung menyadari alasan ketertarikan saintes sebelumnya. Warrior Kim merasa sedikit kesal. Ia justru menarik perhatian yang ingin ia hindari. Namun dengan mana shield aktif, ia tak bisa lagi menguranginya. Pelayan itu mengucapkan selamat dengan tulus. Dalam pengalamannya, belum pernah ada pemula dengan kondisi seperti ini. Warrior Kim hanya menanggapinya singkat. Proses sertifikasi resmi pun dimulai. Ini adalah tahap terakhir sebelum pengakuan penuh. Segalanya berlangsung cepat dan sistematis. Tak lama kemudian, proses itu selesai. Warrior Kim menerima tanda pengenal miliknya. Mulai saat ini, ia resmi menjadi seorang superhuman. Pelayan itu menyampaikan bahwa sertifikasi telah resmi selesai. Status Warrior Kim kini diakui sepenuhnya oleh sistem. Tidak ada lagi keraguan soal posisinya. Wajah Warrior Kim menunjukkan kepuasan yang tertahan. Ia tahu betapa keras perjuangannya untuk sampai di titik ini. Sertifikasi ini adalah langkah awal yang sangat penting. Pelayan itu bersiap menjelaskan hak-hak khusus bagi superhuman level 1. Namun sebelum penjelasan panjang dimulai, Warrior Kim menghentikannya dengan santai. Ia sudah memahami semua itu. Ia menyebutkan berbagai keuntungan yang akan ia dapatkan. Mulai dari keringanan pajak hingga hak istimewa kepemilikan senjata. Semua itu terdengar biasa baginya. Pelayan itu tampak terkejut. Pengetahuan Warrior Kim jauh di atas superhuman pemula kebanyakan. Ia tidak menyangka akan mendengar penjelasan sejelas itu. Warrior Kim menanggapi dengan ringan. Ia menyiratkan bahwa semua ini bukan hal baru baginya. Sikapnya kontras dengan statusnya sebagai pendatang baru. Pandangan Warrior Kim beralih ke arah kerumunan. Ia menyadari banyak mata yang mulai menilainya sebagai target rekrutmen. Situasi ini jelas tidak nyaman. Ia langsung mencari solusi. Warrior Kim tidak ingin terjebak dalam buang-buang waktu. Yang ia butuhkan hanyalah jalan keluar yang tenang. Pelayan itu tersenyum dan menyatakan bahwa semuanya sudah diatur. Ucapannya terdengar terlalu siap. Hal itu justru membuat Warrior Kim heran. Tanpa penjelasan panjang, pelayan itu memintanya untuk mengikuti. Gerakannya tenang dan penuh keyakinan. Seolah ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini. Sekali lagi, Warrior Kim terpukau oleh penampilannya. Namun kali ini, kekaguman itu bercampur rasa penasaran. Pelayan ini jelas bukan orang biasa. Warrior Kim mengikuti dari belakang. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Jalur yang mereka lewati terasa jauh lebih sepi. Ia menyadari bahwa pelayan itu bahkan meminjamkan sebuah alat penyamaran. Benda itu langsung bekerja tanpa menarik perhatian. Bantuan ini terlalu sempurna untuk kebetulan. Sistem kembali bereaksi. Sebuah trait baru berhasil ia peroleh. Warrior Kim tidak melakukan apapun, namun tetap mendapat keuntungan. Di dalam hatinya, Warrior Kim merasa puas. Mendapatkan trait berguna tanpa risiko adalah hasil terbaik. Hari ini benar-benar penuh kejutan. Pelayan itu berhenti di sebuah lorong. Ia menjelaskan bahwa sampai di titik ini saja ia bisa mengantar. Peraturan menuntutnya untuk kembali. Warrior Kim menunduk hormat. Bantuan sejauh ini sudah lebih dari cukup. Ia benar-benar berterima kasih atas semua yang terjadi hari ini. Pelayan itu berpamitan dengan senyum ringan. Warrior Kim membalasnya dengan senyum tulus. Untuk sesaat, Arcane Seoul terasa tidak terlalu kejam. Saat melangkah pergi, Warrior Kim merenung. Ia tidak menyangka masih ada orang sebaik itu di kota ini. Dan fakta bahwa ia begitu cantik tidak bisa ia abaikan. Ia teringat kartu nama yang sempat diberikan. Rasa penasaran muncul begitu saja. Nama pelayan itu kini terasa penting. Saat melihat kartu itu, Warrior Kim terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat.
Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Nama yang tertera membuat pikirannya kosong sesaat. Ia mengenali nama itu dengan sangat jelas. Mustahil untuk salah. Kesadarannya langsung menghantam kenyataan. Nama itu adalah milik salah satu karakter peringkat atas. Bukan sekadar NPC biasa. Dalam ingatannya, sosok itu dikenal sebagai petarung brutal. Seorang berserker yang ditakuti banyak pihak. Gambaran itu sangat bertolak belakang dengan yang ia temui. Warrior Kim ternganga. Kini semua terasa masuk akal. Tidak heran wajahnya tampak familiar sejak awal. Ia menghela napas panjang. Fakta bahwa Baek Sorin adalah orang sebaik itu membuatnya bingung. Dunia ini jelas tidak berjalan sesuai pengetahuan lamanya.